Shalom, terpujilah Tuhan untuk setiap kasih karunia-Nya yang terus Ia limpahkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari menyiapkan waktu sejenak, kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang bertahta dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar akan firman-Mu. Tolong berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11 menjadi bacaan kita pada saat ini. Firman Tuhan, pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu menyampaikan pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa beruntung karena pada hari ini aku dapat membela diriku di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan-persoalan di antara orang Yahudi. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, yang sejak semula kuhayati di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh karena aku mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Pemenuhan janji itulah yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah, ya Raja, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang nama Yesus orang Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah menjebloskan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku ikut menyetujui jika mereka dihukum mati. Di semua rumah ibadat aku sering menghukum mereka dan memaksa mereka untuk menghujat Tuhannya. Dan dengan kemarahan yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025 adalah memberitakan Kristus di tengah ancaman. Memberitakan Kristus di tengah ancaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang percaya dipanggil oleh Allah tidak hanya menikmati Injil damai sejahtera dari Allah,
melainkan diberi amanat untuk memberitakan Injil yang telah diterimanya. Memberitakan Kristus di tengah situasi yang aman dan tenang atau tanpa resiko adalah sesuatu yang normal. Namun jika kita memberitakan Kristus di tengah situasi yang sulit, maka itu merupakan sebuah tantangan yang tidak gampang. Tantangan memberitakan tentang Kristus yang bangkit di tengah situasi yang sulit atau terancam inilah yang dikisahkan pada perikop yang kita renungkan hari ini. Kondisi yang sulit atau terancam tidak menyurutkan semangat dan nyali Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Justru momen yang dialaminya ketika ia diperhadapkan kepada Herodes Agripa untuk melakukan pembelaan diri dimanfaatkan dalam memberitakan Injil. Di hadapan Herodes Agripa I, ia menyebutkan bahwa ia memiliki masa lalu yang kejam terhadap orang kudus dan mengharapkan mereka semua dihukum mati. Ia pun dengan jujur mengakui bahwa ia seringkali menyiksa orang Kristen di rumah ibadat dan berharap dengan tindakannya tersebut akan menyebabkan orang Kristen menyangkal iman. Di ayat 10 sampai ayat 11 pembacaan kita. Namun justru sebaliknya yang terjadi. Paulus yang tadinya menganiaya orang Kristen bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perjumpaannya dengan Yesus dalam peristiwa Damsyik mengubah tujuan hidupnya dengan meyakini Kristus yang bangkit itu sebagai kegenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Ayat 6 sampai ayat 7. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ancaman yang terjadi bagi orang percaya semestinya tidak membuat kita kecut dan tawar hati. Seringkali Allah mengizinkan ancaman atau tantangan hidup itu sebagai peluang untuk memberitakan Kristus yang telah bangkit agar mereka pun mengetahui bahwa keselamatan sejati hanya ada di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, di mana mengajarkan kepada kami untuk senantiasa setia memberitakan akan Injil Kristus di tengah ancaman yang diperhadapkan kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi sukacita bagi setiap kami yang boleh mendengar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan, apapun bentuknya itu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, bahkan senantiasa Tuhan yang akan memperlengkapi setiap sukacita mereka. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka senantiasa. Kami berdoa untuk setiap peran hidup kami masing-masing Tuhan. Sebagai kepala keluarga Tuhan berkati, sebagai ibu rumah tangga Tuhan berkati, sebagai anak-anak dalam masa pertumbuhan bahkan dalam pendidikan Tuhan berkati, juga anak-anak Tuhan yang dalam mencari pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, dalam menjalani pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan tolong dan lindungi mereka senantiasa. Oma, opa, atau kakek nenek dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan. Tuhan beri kekuatan kesehatan yang baik. Dan peliharakan kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam menjalani setiap kehidupan kami, dalam mengangkat segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami. Kami tetap serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja.
Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.